Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Fisika Dasar 2, percobaan pertama yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini bertujuan yang pertama, diharapkan dengan praktikum ini nanti mahasiswa bisa memahami tentang hukum Kirchhoff. Kemudian mahasiswa nanti diharapkan mampu menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik. Yang ketiga, bisa mengukur besarnya arus maupun tegangan listrik pada suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama power supply. Power supply ini berfungsi sebagai sumber tegangan dan arus. Kemudian multimeter di sini berfungsi untuk mengukur tegangan dan arus. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kabel penghubung untuk menghubungkan atau sebagai kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan antara rangkaian nanti dengan power supply dan multimeter. Kemudian resistor ini ada 3. Yang pertama, yang ini adalah warna coklat hitam coklat dan toleransinya emas. Kemudian ini coklat hitam merah. Dan yang terakhir kuning ungu coklat. Kuning ungu coklat. Resistor ini yang akan dicari nanti nilai tahanannya berapa. Kemudian pada praktikum hukum Kirchhoff ini yang kita amati adalah apakah nanti arus yang masuk pada suatu rangkaian itu besarnya sama dengan yang keluar rangkaian. Jadi bunyi hukum Kirchhoff itu adalah jumlah kuat arus yang masuk ke dalam titik percabangan itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Kuat arus di sini hukum Kirchhoff ini diterapkan pada rangkaian paralel. Di dalam modul itu ada 2 rangkaian. Ada rangkaian seri dan paralel. Tetapi yang kita lakukan di sini nanti yang rangkaian paralel. Jadi hukum Kirchhoff pada rangkaian paralel. Seperti ini. Dari penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian paralel. Kemudian untuk gambar rangkaiannya nanti seperti ini. Ini adalah sumber power supply, kemudian ada multimeter. Multimeter yang pertama ini mengukur arus yang masuk. Kemudian dari titik percabangannya itu nanti yang masuk ke resistor diukur nilai arusnya berapa.
sebelum melakukan pengukuran atau memulai percobaan, saya kenalkan dulu dengan alat ukurnya, yaitu multimeter. Multimeter di sini yang dipakai adalah arus dan tegangan. Jadi yang VDC yang ini, kemudian yang arus yang ini, arus yang DC. Misalkan cara membacanya adalah angka yang ditunjuk oleh jarum ini nanti menunjukkan di angka berapa. Misalkan di angka 2. Jarum ini bergerak ke angka 2. Kemudian yang di sini faktor pengalinya nanti berapa? Faktor pengali ini adalah misalkan di arus ini ada 3 ampere, 300 miliampere, 30 miliampere, 3 miliampere. Jadi nanti dilihat multimeternya itu faktor pengalinya di sini di angka berapa. Misalkan ini contoh, ini misalkan di angka 2. Jarum penunjuknya di angka 2, kemudian ini adalah angka faktor pengalinya di 30 mili. Jadi angka yang di sini 2 kali 30, pembaginya adalah skala maksimumnya yang di sini. Misalkan tadi kita baca yang angka 2, maka skala maksimumnya yang di sini adalah angka 10. Untuk menghubungkan kabel yang disambungkan ke multimeter, ground itu warna biru. Jadi ini warna biru disambungkan ke ground. Kalau mau mengukur arus, maka yang merah ini diposisikan di A. A di sini ada 2, A yang 10 ampere, kemudian A yang di bawah 10 ampere. Jadi posisinya di A. Ini untuk mengukur arus. Kalau yang digunakan untuk mengukur tegangan seperti ini. Kalau mengukur tegangan itu groundnya itu atau negatifnya itu warna biru di posisi ground. Di sini ada simbol ground ini. Kemudian yang merah positifnya itu di V. Kemudian di sini di multimeter pengalinya nanti bisa diatur, posisikan di V. Kemudian yang di sini nanti kita sama cara membacanya, cuman yang beda adalah di sininya, di pengalinya. Jadi posisikan di V kalau untuk tegangan VDC. Karena yang digunakan di sini adalah DC. Ini tadi belum disebutkan alatnya, yaitu papan rangkaian. Papan rangkaian ini nanti difungsikan untuk menghubungkan antara multimeter dengan kabel-kabelnya itu ke papan rangkaian ini. Misalkan untuk menancapkan resistor dan kabel penghubung seperti ini. Jadi untuk menghemat kabel. Kemudian untuk rangkaiannya, untuk ngerangkainya nanti seperti ini. Ini 2 kaki ini. 2 kaki ini tidak nyambung. Jadi posisinya nanti di lubang ini, di lubang satu kotak ini nyambung semua. Jadi resistor ini tidak boleh dipasang seperti ini dalam satu kotak ini. Jadi tidak boleh dipasang dalam satu kotak seperti ini.
harus pisah antara kotak dengan ini dengan yang ini, itu tidak nyambung. Jadi posisinya dua kaki ini tidak boleh nyambung. Jadi naruhnya itu nanti seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Untuk resistor 1 nanti ini warnanya coklat hitam coklat. Kemudian resistor 2 coklat hitam merah. Kemudian yang ketiga kuning ungu coklat. Kuning ungu coklat. Nanti nyambungnya seperti rangkaian yang ini. Jadi ini misalkan R1 itu tersambung langsung ke multimeter untuk mengukur arus. Kemudian ini juga tersambung ke multimeter. R3 tersambung ke multimeter. Jadi kita tentukan yang di sini kaki kedua nanti ngumpul jadi satu. Misalkan ini kaki 1, ini kaki 1, ini kaki kedua. Jadi seperti ini. Nah, yang di kotak ini adalah kaki kedua. Jadi semuanya nanti disambungkan ke kaki kedua. Jadi sambungkan ke sini seperti ini. Jadi ini kakinya ini 1, 2, 3 ini nyambung semua. Jadi satu kakinya. Kemudian yang kaki pertama, kaki 1 itu di masing-masing kotak ini. Kotak 1, ini kotak 2, kemudian kotak 3. Jadi tidak boleh ngumpul jadi satu kakinya. Harus pisah. Kemudian untuk multimeter nyambung ke multimeter nanti pemasang kabelnya seperti ini. Ini untuk mengukur arusnya nanti seperti ini. Jadi yang biru itu di ground ini, kemudian yang merah di gambar A. Jadi seperti ini. Merahnya ini disambungkan ke power supply positifnya. Kemudian kabel birunya ini dijadikan satu di sini. Kemudian untuk mengukur arus yang resistor 1 sama yang merah nanti dikumpulkan jadi satu di sini. Jadi yang positifnya untuk semua resistor ini, resistor 1, 2, 3 multimeternya itu nanti ngumpul jadi satu di sini semua. Kemudian kakinya ini yang negatifnya atau yang biru untuk mengukur arus yang resistor 1 di sini disambungkan ke kaki pertama. Kaki pertama di sini di kotak ini. Kemudian yang kedua resistornya ini multimeternya. Yang kedua ini multimeternya di sini. Kabel merahnya di sini. Kemudian yang biru disambungkan ke kaki pertama resistor kedua. Kemudian untuk multimeter yang ketiga mengukur arus pada R3
Ini sama di sini posisinya. Kemudian negatifnya di sini. Di kaki pertama untuk R3. Kemudian untuk mengukur arus yang keluar. Jadi ini arus yang ini arus yang masuk. Jadi yang ini arus yang masuk. Positifnya itu dari power supply, kemudian dari power supply itu masuk ke multimeter A, kemudian negatifnya multimeter ini nyambung ke satu titik di sini, ngumpul jadi satu semua. Ini untuk multimeter yang mengukur arus yang masuk. Kemudian untuk mengukur arus yang keluar, jadi di sini, ini positifnya nanti di kaki yang kedua pada masing-masing resistor ini, karena kaki kedua ini ngumpul jadi satu, maka cukup ditancapkan di satu titik. Jadi seperti ini. Nah, ini kaki kabel multimeter dari A atau positif di kaki kedua masing-masing resistor. Jadi di sini semua. Kemudian negatifnya langsung tersambung ke power supply. Kita mulai untuk pengambilan datanya. Ini ditentukan dulu. Tegangan outputnya itu dari power supply adalah 2 volt. 2 volt kita bisa langsung mengukur arus yang masuk. Arus yang masuk tadi adalah di multimeter ini. Arus yang masuk, kalau hukum Kirchhoff itu arus yang masuk ke suatu rangkaian atau ke titik percabangan itu nanti sama dengan arus yang keluar dari rangkaian. Misalkan ini arus yang masuknya adalah 1, di pembacaannya di multimeter ini adalah 0,7 jarumnya itu di angka 0,7. Kemudian pengalinya di sini adalah 300 mA dan skala maksimumnya pembaginya adalah 10. Jadi kita catat langsung di tabel. Misalkan ini V sumbernya adalah 2 volt. Kemudian I masuknya tadi 0,7 mA kalikan 300. Ini bukan miliampere ya, belum dijadikan ampere, miliampere. Ini 0,7 angka yang ditunjuk oleh jarum kalikan pengalinya tadi 300 mA, kemudian dibagi skala maksimumnya 10. Kemudian untuk mengukur arus pada resistor 1, jadi resistor 1 yang dipakai multimeternya adalah yang ini. Untuk mengukur arus yang ada di pada resistor ini, nilainya yang terbaca di sini adalah 0,6. Angka yang ditunjuk di jarum ini 0,6. Kemudian di sini pengalinya adalah 300 mA. Kemudian skala maksimumnya di sini yang 10. Kemudian kita masukkan ke tabel I pada R1. 0,6 kalikan
300 mA dibagi 10. Kemudian untuk mengukur arus yang ada pada resistor 2, resistor 2 itu yang ini. Ini resistor 2 itu coklat hitam merah. Kemudian multimeternya itu yang ini. Ini yang terbaca adalah 0,6. Ini 0,6. Ini 0,6. Pakai angka yang atas 0,6, kemudian pengalinya di sini adalah 30 mA dan pembaginya skala maksimumnya adalah 10. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel 0,6 kali 30 mA dibagi 10. Dilanjutkan untuk pengukuran arus pada R3. R3 itu yang ini. R3 itu kuning, ungu, coklat. Untuk multimeternya adalah ini. Jadi yang terbaca di sini adalah 1,4. Ini 1 ya. 0, 1, 2, 1,4. Kemudian di pengalinya adalah 30 mA. Skala maksimumnya yang terbaca di sini sama dengan 10. Maka penulisan di tabelnya kita masukkan ke dalam tabel pengukuran I3. 1,4 kali 30 mA dikalikan dibagi 10 skala maksimum. Kemudian sekarang mengukur arus yang keluar. Kalau tadi arus yang masuk itu sama dengan 0,7 kali 300 mA dibagi 10, maka yang di sini ini ya, yang untuk mengukur arus keluar. Jadi yang keluar dari rangkaian, keluar dari titik percabangan itu sama dengan ini 0,7 kalikan ini 0,7, ini 300 kalikan 300 mA dibagi 10. Jadi sama nilainya antara arus yang masuk dengan arus keluar itu sama. Kemudian kita masukkan ke tabel 0,7 kali 300 mA dibagi 10. Jadi sesuai dengan teori, kalau dari pengukurannya di sini jadi arus yang masuk pada titik percabangan ini titik percabangannya 1, 2, 3. Ini sama dengan arus yang keluar. I masuk sama dengan I keluar. Itu sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff. Jadi sudah sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff, yaitu jumlah kuat arus yang masuk ke dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Kemudian dari data ini nanti bisa dihitung R-nya, R pada masing-masing resistor, R pada R1, R2 sesuai dengan data pengukuran ini. Jadi rumusnya sama dengan VI kalikan R. Kalau ini sudah diketahui, I-nya sudah diketahui dari sini, I misalkan IR1, kemudian V-nya sudah diketahui dari V sumber. Untuk rangkaian hukum Kirchhoff pada penerapannya pada rangkaian paralel itu tegangannya sama, dari satu rangkaian itu sama. Jadi yang dipakai adalah
tegangan yang di sini adalah yang dipakai tegangan sumber. Sama dengan 2 volt. Kemudian ini arusnya ini masih miliampere dijadikan ampere. Jadi miliampere dijadikan ampere. R1 di sini nanti bisa dicari dari rumus ini. R1-nya sama dengan nanti dicari dari sini. Kemudian setelah diketahui nilai R-nya, kita bandingkan dengan nilai yang ada pada rangkaian. Jadi nilai tahanan atau resistor pada rangkaiannya itu berapa? Jadi di sini R1 itu sama dengan coklat, warna coklat, hitam coklat, emas. Jadi toleransinya emas itu sama dengan 5%. Jadi nanti nilainya itu bisa, misalkan ini 100 ohm plus minus 5%. Jadi bisa kurang dari 100 ohm, bisa lebih dari 100 ohm nilainya, nilai resistornya itu. Jadi sesuai dengan nanti dicari dari berdasarkan rumus V hukum ohm. V sama dengan I kalikan R. Jadi masing-masing resistor ini R1, R2, R3, dan nanti hasilnya berapa dibandingkan nilai yang sebenarnya yang ada pada rangkaian. Jadi bandingkan nilai R hitung itu dengan R pada rangkaiannya. Kemudian untuk I total ini nanti ini yang dijumlahkan. Apakah sama dengan nilainya dengan I masuk dan I keluar? Jadi I pada R1 ditambah I pada R2 ditambah I pada R3. Jadi ini nanti I total. Jadi nilainya harusnya sama dengan I masuk dan I keluar kalau dijumlahkan. Jadi yang dipakai pada hukum Kirchhoff pada percobaan ini penerapannya hanya pada rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri kita tidak pakai, jadi cukup di rangkaian paralel saja. Demikian untuk praktikum percobaan untuk hukum Kirchhoff. Nanti terkait dengan perhitungan dan semuanya, misalkan ada yang belum paham bisa dikonsultasikan dengan asistennya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.